Untuk teman-teman mohon izin nanti mungkin ada sedikit mungkin ya terjadi kesalahan yang mungkin tidak saya sengaja, mohon dimaafkan. Oke, mungkin saya coba untuk memulai dulu. Ya. Izin apa kali kelihatan Bapak Ibu? Belum ya? Sudah kelihatan Pak? Udah ya? Oke. Recording in progress. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apakah masih semangat? Masih. Oke. Pertama-tama mungkin sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, bagi nusa bangsa dan agama, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, untuk pembahasan kita kali ini melanjutkan dari pertemuan kita yang sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis pasar dan perilaku konsumen. Mungkin teman-teman di sini sudah sering mendengar kata-kata analisis pasar dan perilaku konsumen. Apa sih analisis pasar dan apa itu perilaku konsumen? Oke, pada kesempatan hari ini kita bahas ya. Yang pertama kita akan bahas tentang analisis pasar ya. Oke, pengertian daripada analisis pasar. Analisis pasar itu adalah sebuah proses untuk memahami kondisi pasar. Seberapa besar pasar, seberapa besar potensi produk mampu kita jual. Nah, ini disebut dengan ini ya, pengertian daripada kondisi pasar itu sendiri, bahwa kondisi pasar itu adalah seberapa besar pasar, seberapa besar kita mampu melakukan penjualan terhadap produk atau jasa kita. Nah, terus proses ini juga mempelajari untuk mengidentifikasi peluang, ancaman, terus menentukan target pasar, membantu pengambilan keputusan. Jadi analisis pasar ini biasanya dilakukan oleh ya pelaku-pelaku usaha yang baru mau memulai usahanya. Tapi ada juga kadang-kadang analisis pasar ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau pelaku-pelaku usaha yang sudah memulai. Ya, banyak. Nah, apa sih tujuannya? Banyak ya tujuannya ya. Mungkin salah satunya untuk membantu pengambilan keputusan pemasaran, salah satunya. Di mana agar kita mengambil keputusan yang tepat dan efektif. Oke, kita lanjut. Nah, ini tujuan daripada analisis pasar. Tujuannya ya untuk mengetahui kebutuhan konsumen, memahami pesaing, menentukan strategi pemasaran, mengurangi risiko bisnis. Nah, ini saya coba tanya dulu kepada Fitrian Rizky. Yep. Nah, menurut Anda, secara umum kebutuhan konsumen itu apa saja? Kebutuhan konsumen, Pak? Ya, secara umum ya. Kalau flashbacknya sih kebutuhan primer, sekunder, sama tersier, Pak. Tersier mewah, Pak. Oke, bagus sekali, sangat tepat ya. Secara umum kasih, Pak. Untuk kebutuhannya ya seperti yang disampaikan oleh Fitrian Rizky, terima kasih atas jawabannya, sangat tepat. Nah, seperti yang kita ketahui ya bahwa kebutuhan sekunder ya primer ya, yang pertama itu primer, itu seperti contohnya ya kebutuhan kita ya untuk makan, minum dan lain sebagainya. Kalau untuk kebutuhan sekunder, contoh misalnya televisi, kendaraan bermotor. Nah, untuk tersier, contohnya misalnya kan barang-barang mewah seperti mobil mewah dan lain sebagainya. Nah, ini. Terus untuk memahami pesaing, perlu nggak kita memahami pesaing? Sangat perlu. Agar apa? Agar kita bisa menentukan strategi pemasaran. Ya. Jadi strategi pemasaran yang baik kita harus mengetahui kebutuhan konsumen itu apa, ya, memahami pesaing itu seperti apa.
memahami pesaing, bahkan ya bila perlu kita sama pesaing itu kalau bisa itu memiliki kedekatan gitu, jadikan teman. Agar apa? Agar kita tahu strategi sejauh mana strategi pesaing dari penetapan harga, ya, dari kualitas produk, bahan mentah, bahan baku ya, untuk menjadikan satu produk, proses produksi. Kita lihat, kadang-kadang kita perbedaannya antara kita dengan pesaing sudah menggunakan alat produksi yang canggih, sedangkan kita masih manual. Mungkin untuk kita menggunakan teknologi yang canggih, kita mungkin keterbatasan, kita nggak tahu di mana belinya, barangnya seperti apa, kita belum pernah lihat mungkin. Ya, disinilah kita perlu memahami konsumen dari proses mereka memproduksi sampai mereka memasarkan ke tangan konsumen. Nah, menentukan strategi pasar ini sangat penting, ya. Maka itu di dalam ilmu manajemen pemasaran ada yang namanya business plan, marketing plan, melakukan analisis SWOT, ya, di mana kita harus tahu di mana peluang kita, ancaman kita, kekuatan kita, dan kelemahan kita, ya. Terus untuk mengurangi resiko bisnis, nah ini sangat penting. Ya, salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi risiko bisnis. Karena kalau kita membuka satu bidang usaha yang mau kita mulai, tapi kita tanpa melakukan analisis pasar, ya, maka kita seperti cuma menduga-duga, ya, tanpa alat bukti yang jelas. Misalnya seperti riset dan sebagainya, ya. Mengapa perlunya analisis pasar? Analisis pasar kita ambil, kita mencari data. Data ini kita olah menjadi informasi. Informasi inilah yang kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Ya, jadi sesuai dengan fungsinya manajemen, salah satunya merencanakan, ya, mengurangi risiko yang akan terjadi. Oke, kita lanjut. Nah, ini komponen dari analisis pasar, ya, ukuran pasar seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Bahwa kita harus tahu seberapa besar potensi pasar, terus pertumbuhan pasar. Mungkin di beberapa tahun terakhir kita bisa melihat pertumbuhan pasar itu. Apakah menurun, apakah datar aja kan, atau meningkat. Nih. Terus segmentasi pasar. Di dalam ilmu manajemen pemasaran sering kita mendengar kata-kata STP. STP adalah segmentasi, targeting, sama positioning. Ya. Segmentasi, kita menggolongkan siapa saja yang menjadi segmentasi kita. Ya, kita menggolongkan. Contohnya anak-anak. Ini dari usia ya, anak-anak, remaja, orang tua. Atau dari ini ya, dari gender kita, misalnya perempuan atau laki-laki. Ini segmentasi. Setelah itu kita baru menetapkan siapa yang menjadi target utama kita. Misalnya yang mau kita jual adalah produknya produk kecantikan, artinya ibu-ibu remaja misalnya. Karena mungkin jualnya ke bapak-bapak. Ini ya, ini targeting. Terus positioning, bagaimana kita memposisikan produk kita di mata masyarakat. Ya, contoh salah satu produk kita ambil Yakult. Yakult adalah salah satu produk yang positioningnya keren dan mantap. Orang taunya Yakult adalah produk kesehatan. Cintai ususmu. Ya. Artinya mereka memposisikan produk mereka adalah produk sehat. Gitu. Nah, terus selanjutnya itu ada tren konsumen. Tren konsumen. Hari ini contohnya saya ambil contoh itu di Kota Pangkal Pinang, ada yang namanya lagi tren-trennya itu adalah coffee shop. Di mana-mana orang berbondong-bondong buka warung kopi. Ini lagi trennya ini. Ya. Terus analisis pesaing yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kita harus tahu di mana kekuatan pesaing, kelemahan pesaing, kita harus tahu. Agar apa? Agar kita bisa menentukan strategi lebih lanjut. Oke, kita lanjutkan. Metode analisis pasar itu, nih, metode analisis pasar ya. Salah satunya ada survei konsumen. Ini langsung datang ke konsumen. Terus observasi pasar, kita datang mungkin ya, melakukan pengamatan terhadap pasar. Ya, misalnya kita mau jual produk kita nih mungkin di minimarket misalnya, atau Alfamart, Indomart. Ya,
Terus wawancara kita menentukan siapa narasumber kita yang akan kita jadikan narasumber, kita datang ya. Terus ada analisis data penjualan juga, ini sangat penting. Ya, contohnya ya analisis data penjualan. Contohnya ada beberapa usaha sebenarnya tanpa kita sadari mereka terus menganalisis. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah menemukan nggak alat di minimarket di meja kasir? Alat di meja kasir yang ada ini scan barcode-nya. Jadi setiap kita membeli barang itu di scan. Tit tit tit. Nah, alat itu mungkin kira-kira menurut menurut R&D, R&D ya, R&D. Kira-kira alat itu untuk apa yang di meja kasir? Yang untuk scan barcode itu, Pak. Ya. Fungsinya untuk apa? Mungkin ini apa dari hasil apa scan itu mungkin bisa dilihat datanya, Pak, terkait produk apa aja mungkin yang paling laris mungkin di situ, Pak. Ya. Lihat banyaknya kan yang konsumen beli gitu. Ya. Ini itu, Pak. Oke, terima kasih R&D. Jawabannya tepat sekali. Salah satunya untuk mengetahui barang apa yang paling banyak dibeli di sekitar. Artinya yang banyak beli, misalnya kan minimarket itu berdiri di kecamatan A atau di desa A. Artinya masyarakat di situ beli apa yang paling banyak. Di dalam 3 bulan terakhir, ya produsen, ya misalnya pelaku retail lah, itu bisa menentukan barang apa yang banyak dibeli dalam 3 bulan terakhir. Misalkan ikan sarden penjualannya dalam 1 bulan cuma mampunya 30. Sedangkan misalnya susu itu bisa mencapai angka 300 penjualannya setiap bulan. Artinya untuk penjualan yang akan datang kita tidak perlu stok sarden banyak. Kita yang harus kita stok banyak adalah susu. Dan alat ini juga bisa membaca barang yang stok kita yang ada di dalam gudang ada berapa, dia bisa tahu. Misalkan saya mengambil dari produsen 100 tisu. 100 tisu ini saya masukkan ke minimarket saya. Dari 100 tisu ini, ya, misalkan sudah terjual di angka 95 tisu, sudah terjual. Maka aplikasi itu akan memberitahu saya bahwa tisu di gudang saya atau di toko saya tinggal 5. Apakah Anda ingin memesannya kembali? Ditanyakan oleh perangkat itu. Dan alat itu juga tahu kapan barang ini kadaluarsa. Ya. Ini salah satu ini. Kita kadang-kadang cuma taunya alat itu alat hitung, alat untuk mengetahui harga dan alat untuk berhitung. Padahal enggak, ini salah satu alat analisis juga. Oke, kita lanjut. Nah, pengertian daripada perilaku konsumen. Nah, tadi kita berbicara tentang analisis pasar, sekarang lebih ke perilaku konsumen. Sebenarnya kalau tentang perilaku konsumen, kita bertanya kepada diri kita sendiri dulu. Karena kita juga merupakan konsumen. Ya. Apa itu perilaku konsumen? Studi yang mempelajari tentang bagaimana konsumen memilih, membeli, ya. Bagaimana? Terus mempelajari kebutuhan dan keinginan. Mengetahui faktor apa yang mempengaruhi keputusan pembelian. Ya. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, faktor yang mempengaruhi pembelian itu sangat berbeda-beda. Antara saya dengan Ratna mungkin berbeda, ya. Berbeda. Nah, inilah. Oke, kita lanjutkan. Nah, nih. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi, perilaku konsumen itu banyak faktor yang mempengaruhinya, ya, diantaranya ada 4 ini. Faktor budaya, sangat berbeda, ya. Budaya Aceh dengan budaya Bengkulu ini sudah berbeda. Budaya Bengkulu dengan budaya Bangka Belitung ini sangat berbeda, ya. Faktornya adalah budaya. Contohnya, misal antar negara, antara kita dengan India, ini dari segi pakaian pun sudah berbeda. Mungkin pakaian India yang dijual di India, kita jual di Indonesia mungkin jadi nggak laku. Ini faktornya adalah budaya. Kembali lagi ini ke faktor sosial. Faktor sosial ini hadirnya dari luar, dari lingkungan biasanya.
Misalnya Fitrian, R&D sama Ratna ini kemana-mana bertiga misalkan. Sedangkan Ratna ini sukanya adalah membeli kopi misalnya. Membeli kopi. Yang tadinya R&D tidak minat beli kopi karena lihat Ratna sama Fitrian beli ya, R&D ikut. Nah ini artinya faktornya adalah faktor sosial, yang mendorong adalah lingkungan. Ini salah satu contoh. Terus faktor pribadi. Faktor pribadi ini lebih ke ini ya, kepada diri kita sendiri. Ya, lebih ke kita sendiri. Jadi dorongan itu memang murni dari diri kita. Contohnya misalkan mana ya? Faktor pribadi ini lebih ke usia misalnya. Anak-anak dia lebih ke mainan misalkan. Kalau remaja mungkin lebih ke fashion, gadget, ya, pakaian yang branded misalnya. Nah, atau orang tua dia lebih memikirkan untuk kebutuhan mendatang, misal begitu. Terus ada juga faktor psikologis, ya. Faktor psikologis ini contohnya lapar kita butuh makan, haus kita butuh minum. Maka itu mungkin ada tempat-tempat yang dimana misalnya tempat keramaian orang sering itu jualan es, karena tahu faktornya adalah faktor psikologis. Nanti banyak yang haus gitu loh. Mungkin nonton salah satu peragaan misalnya, nonton pawai misalnya, itu banyak yang jual minuman. Katanya kan panas ini, cuaca panas, pasti jualan saya ini laku kalau saya jual minuman. Ini artinya faktornya adalah faktor psikologis yang dibaca. Artinya orang haus butuh minum. Oke, mungkin paham ya sampai sini ya. Kita lanjutkan proses keputusan pembelian. Nah, proses keputusan pembelian ya, pengenalan kebutuhan ya, ada juga pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, perilaku pasca pembelian. Nah, di sini kita juga ya, orang membeli satu barang ya, orang membeli satu barang itu pasti berpikir dulu mau beli apa. Tapi nggak semua orang ya membeli itu sudah direncanakan, nggak semua. Kadang-kadang kita banyak mungkin menemui ibu-ibu yang pengennya beli A, datanglah ke pasar, yang dibeli bukan A, tapi B. Ya, yang mau dibeli nggak kebeli, tapi yang tidak mau dibeli kebeli gitu. Ya, inilah. Terus perilaku pasca pembelian, kita mau melihat juga apakah konsumen puas, bagaimana dengan produk kita di mata konsumen. Ya, tentu ada sebuah buku yang pernah saya baca itu tentang marketing with love, itu memasarkan dengan cinta. Ya, bagaimana kita menarik hati daripada konsumen. Oke, kita lanjutkan. Ya nih, hubungan analisis pasar dan perilaku konsumen. Ya, membantu memahami target pasar. Jadi siapa saja yang menjadi target pasar kita, ya harus kita pahami. Misalnya barangnya kita jual ini adalah misalnya mainan, ya target pasarnya jelas anak-anak. Maka itu banyak mungkin yang berusaha membuka toko mainan di depan sekolahan, ya banyak. Gitu. Atau di depan rumah sakit anak dia buka toko, buka warung gitu kan, buka toko ya, toko mainan, buka toko mainan, karena targetnya anak-anak. Terus menentukan strategi produk juga, ya kita mencari tahu di mana produk pesaing sampai di mana, kita juga menentukan strategi produk kita apa. Terus menyesuaikan promosi. Jadi promosi disesuaikan. Promosi kepada orang tua, promosi kepada anak-anak ini jelas berbeda. Gak bisa kita samaratakan. Ya. Jadi termasuk bukan cuma promosi sebenarnya, termasuk kemasan produk dan lain sebagainya. Ya. Supaya apa? Supaya tepat pada sasarannya. Karena kalau promosi kita tidak tepat sasaran, maka hanya akan menghabiskan biaya promosi tapi tanpa melakukan promosi yang efektif. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Ya, ini tujuan ini yang terakhir ya. Kenapa? Karena ketika kepuasan konsumen itu terbentuk, maka dia akan loyal. Yang tadinya konsumen bisa berpindah menjadi pelanggan. Dia akan datang berulang kali. Oke,
Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin saya coba tanya dulu, apa ya? Tanya sama ini Ratna. Ratna, Iya, Pak. kesimpulan yang bisa dipetik dari apa yang saya sampaikan kira-kira apa ya? Tadi adanya perilaku konsumen tadi, Pak. Untuk adanya perilaku konsumen tadi pengaruh dari budaya, dari teman, sosial. Misalnya dia tidak ada tadi dari sosial dia tidak ingin membeli, tapi ketika temannya membeli dia membeli juga. Terus adanya kombinasi dari kedua perusahaan dan adanya juga gimana kita scan barcode itu menentukan dari penjualan produk yang kita ingin jual, Pak. Begitu, Pak. Oke, ya terima kasih Ratna. Ya jelas ya, jadi secara kesimpulan bahwa analisis pasar itu sangat penting dalam bisnis, ya perilaku konsumen menentukan strategi pemasaran, kombinasi keduanya meningkatkan keberhasilan perusahaan. Oke, mungkin sekian, saya juga punya tugas ya, tolong kepada teman-teman, tolong pilih salah satu pasar lokal ya yang ada di sekitar kita. Pasar lokal yang ada di sekitar kita, tolong buatkan analisis pasarnya. Ya, nanti dibuat juga dalam bentuk PPT di pertemuan yang akan datang mungkin kita bahas. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini kita tutup sampai sini. Apabila ada salah kata, mungkin ada yang juga kurang puas, bisa temui saya langsung, bisa bertanya kepada saya langsung. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi Kurniadi ya yang sudah Recording stopped. praktik mengajarnya. Kita lanjut ke